Halo pemirsa, selamat malam. Kami kembali menjumpai Anda dalam Nabire Terkini. Edisi Selasa 28 Agustus 2012. Bersama saya, Muhammad Septian. Inilah Nabire Terkini selengkapnya. Bulan Ramadan kali ini diisi dengan banyak kegiatan di sekolah-sekolah. Yang salah satunya adalah kegiatan pesantren Ramadan di Sekolah SMK Negeri 1 Nabire. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari undangan dari sekolah-sekolah di Nabire. Di antaranya SMK Negeri 2 Nabire, SMK Negeri 1 Nabire, SMA Negeri 1 Nabire, dan MA Mamba Asafiyah. Kegiatan Ramadan tersebut ditandai dengan pemukulan rebana oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Nabire, Justus Paisei, yang dilanjutkan dengan penampilan dari grup kasidah SMK Negeri 1 Nabire dan penyematan tanda peserta. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan SMK Negeri 1 Nabire yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Nabire. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu mulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 Agustus. Selain itu, makna dari kegiatan itu adalah bertujuan untuk mendidik para peserta agar mempunyai akhlak yang baik. Sesuai dengan tema yang diusung kegiatan tersebut, yaitu membentuk insan yang berakhlak mulia dan berkarakter. Menurut salah seorang guru pembimbing, Bapak Agus Ginova, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendidik para peserta yang berakhlak mulia dan berkarakter dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Selain itu juga, menurut salah satu peserta pesantren Ramadan, Andini, yang mengikuti kegiatan ini karena merasa dirinya perlu mendalami ilmu agama untuk menjadi pribadi yang islami. Dari Nabire, Tim Liputan melaporkan. Artinya apa? Mereka bisa dalam keseharian itu berbuat yang positif, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan negatif. Keseluruhannya adalah mendidik anak-anak kita ini supaya berakhlak mulia dan punya karakter. Bertujuan agar saya menjadi pribadi yang remaja yang lebih baik lagi, lebih menambah ilmu, terutama ilmu agama, dan saya berusaha untuk mengajak teman-teman di sekitar saya untuk mengikuti pesantren di SMK ini agar mereka dan saya menjadi pribadi yang lebih baik, terutama dalam agama Islam. Dalam rangka memeriahkan HUT Proklamasi Republik Indonesia ke-67, Kabupaten Nabire mengadakan kompetisi sepak bola Bupati Cup untuk yang pertama kali. Bertempat di lapangan Batalion 753 Arvita Nabire, Senin kemarin digelar babak semifinal Bupati Cup. Pada pertandingan kali ini mempertemukan PS Wadau menghadapi PS Maren yang merupakan pertandingan hari ketiga lanjutan semifinal Bupati Cup. Ratusan pendukung kedua kesebelasan turut menyaksikan dan memberi support kepada para pemain. Tujuan dari pertandingan ini untuk mencari bibit-bibit pemain sepak bola yang handal yang dapat mewakili Kabupaten Nabire. Hasil dari pertandingan itu, PS Wadau menang tipis 2-1 atas PS Maren. Menurut Yohanes TKG, kapten dari tim PS Wadau, dirinya bangga dengan kerja keras timnya, sehingga dapat memenangkan pertandingan ini. Dirinya juga berharap dengan sering diadakan kompetisi seperti ini,
akan menambah kemampuan para pemain sepak bola di Nabire menjadi pemain yang handal. Sementara itu, menurut Ketua Tim Pelaksana, Terry Rumayau, tujuan dari pertandingan ini adalah untuk mencari bibit-bibit pemain sepak bola handal yang dapat membawa nama baik Kabupaten Nabire. Selain itu juga untuk mencari pemain terbaik yang dapat masuk ke dalam tim Divisi 2 Persinap Nabire. Kita ikut kompetisi ini untuk mempersiapkan Divisi 1, Divisi 2 untuk mempersiapkan potensi kita untuk melanjutkan tingkat atas, biar di liga di dalam maupun di luar. Kegiatan seperti ini sering diadakan di sini agar supaya anak-anak yang masih bisa mampu untuk mengembangkan potensinya atau kemampuannya, biar supaya bisa melakukan kegiatan seperti itu. Ya baik, tujuan kami untuk mencari bibit-bibit yang akan menjadi satu tim bersinar baru untuk membawa nama baik Kabupaten Nabire. Kecewa dengan kinerja pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku kasus pembunuhan terhadap salah seorang tukang ojek, ratusan tukang ojek melakukan konvoi menuju kantor Bupati Nabire. Kecewa dengan kinerja pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku kasus pembunuhan terhadap salah seorang tukang ojek, ratusan tukang ojek melakukan konvoi menuju kantor DPRD Nabire. 3 tahun belakangan telah 16 kali terjadi kasus pembunuhan terhadap tukang ojek di Nabire, Papua. Hanya 1 yang dapat diungkap oleh kepolisian. Sementara 15 kasus yang sama tak terungkap hingga saat ini. Konvoi kemudian dilanjutkan menuju tempat kejadian penemuan jenazah Dedi Wahdiyudi, tukang ojek korban pembunuhan 7 Agustus 2012 yang ditemukan dalam kondisi tubuh teroyak benda tajam. Ratusan tukang ojek ini kemudian melakukan pembakaran jembatan di sekitar tempat kejadian perkara. Jembatan ini menghubungkan Kampung Gerbang Sadu, Jalan Jayanti, Distrik Nabire Barat, Papua. Pembakaran jembatan ini dimaksudkan agar jalan menuju Kampung Gerbang Sadu tidak lagi dapat dilalui oleh ojek ataupun kendaraan lainnya. Menurut para tukang ojek di sekitar jembatan tersebut, kerap kali terjadi penganiayaan dan pembunuhan. Dari Nabire, tim liputan melaporkan. Senin 13 Agustus 2012, Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Dogiai, Papua, dibakar ratusan massa pendukung pasangan kandidat Bupati nomor 3, Natalis DG dan Esau Magai. Senin 13 Agustus 2012, Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Dogiai, Papua dibakar ratusan massa pendukung pasangan kandidat Bupati nomor 3, Natalis DG dan Esau Magai. Selain membakar kantor KPU Dogiai, ratusan massa ini juga melanjutkan aksinya dengan merusak dan melempari kaca jendela serta membakar meja tamu yang berada di kantor Bupati Dogiai. Aksi pembakaran dan perusakan aset daerah milik pemerintah Kabupaten Dogiai ini dilakukan massa karena tidak terima atas penetapan Bupati terpilih oleh Mahkamah Konstitusi 6 Agustus lalu. Massa juga menjadi marah dan brutal karena tidak ada satupun anggota KPUD Dogiai serta pejabat pemerintah daerah yang menerima penyampaian aspirasi penolakan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Tidak hanya kantor KPUD yang dibakar, massa juga mendatangi kantor Bupati dan merusak sejumlah aset di dalamnya. Sementara pihak polisi tak dapat berbuat banyak karena jumlah personil yang tidak memadai di wilayah tersebut. Massa mengancam akan melakukan perusakan terhadap aset lainnya jika Mahkamah Konstitusi tidak segera meralat keputusan 6 Agustus lalu.
Dari Kabupaten Nogiai, Rainer Indesi melaporkan. Merasa dirugikan akibat banyaknya pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Intan Jaya, calon kandidat berencana mengadukan KPU ke Mahkamah Konstitusi. Di antara contoh kesalahan yang terjadi di distrik Homeo, di mana hingga memasuki pelaksanaan pencoblosan, karena persiapan logistik pilkada seperti cap dan stempel belum diserahkan kepada petugas TPS di wilayah tersebut, mengakibatkan warga serta para saksi kandidat mengamuk di depan kantor PPD Homeo. Selain persiapan sampai kepada pencoblosan, dalam perhitungan serta rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU mengalami banyak perubahan hingga tidak lagi sesuai dengan aslinya. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, 5 pasangan kandidat bupati bersama pihak KPUD, Muspida, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat kepolisian melakukan kesepakatan untuk menunda penetapan dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU Provinsi Papua. Namun saat berada di Jayapura, KPUD Intan Jaya melangsungkan pleno penetapan bupati terpilih, namun tidak dihadiri oleh pihak-pihak terkait karena dianggap tidak sah serta melanggar kesepakatan bersama. Salah seorang kandidat bupati, Maximus Songgonao, mengatakan pihaknya telah melakukan pengaduan ke Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran dalam proses Pilkada Kabupaten Intan Jaya. Maximus Songgonao juga mempertanyakan penggunaan dana pilkada sebesar 22 miliar lebih oleh KPUD Intan Jaya karena pelaksanaan pencoblosan dilaksanakan pada gedung serta sarana pemerintahan dan tidak tersedia tempat yang memadai, sementara tahapan sosialisasi pelaksanaan pemilu kada di tingkat distrik dan kampung sama sekali tidak dilaksanakan. Dari Kabupaten Intan Jaya, Wendy Eko melaporkan. Alokasi dana untuk pilkada ini sebesar 22 miliar lebih. Namun dalam pelaksanaan ini, TPS saja dipakai balai desa, gedung sekolah, dan di hutan-hutan. Uang negara ini harus segera dipertanggungjawabkan. Sosialisasi kepada masyarakat, baik di distrik maupun desa-desa, kampung-kampung, sama sekali tidak ada. 85% pegawai negeri, warga masyarakat, pengusaha, dan lain-lain tidak menyalurkan hak pilihnya. Harusnya dia menggunakan 54.000 pemilih. Tetapi penambahan 7.000 pemilih itu dari mana? Pleno yang terjadi di Jayapura oleh satu pihak, KPU sendiri yang melaksanakan, tapi suara saya 6.000-nya hilang. Kami dalam 3 tahun kita sudah rintis dengan bagus. Tetapi dengan pilkada ini, KPU sudah merusak nama baik daerah itu. Tetaplah bersama kami, karena setelah jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali dengan berita peringatan HUT RI ke-67 di Kota Nabire. Kini hadir All New Jupiter Z1 dengan mesin baru dan fuel injection Yamaha. Dirancang 20% lebih irit, 20% lebih cepat. Jupiter Z1, yang lain semakin ketinggalan lagi. CX, my signature. Baru, ini betul-betul pertama di Indonesia. Indomie dengan rasa kari ayam. Betul-betul rasa kari ayam. Seleraku Indomie. Miwon, kualitas ekspor. Sudah tiba saatnya bumbu masak Anda meningkat ke Miwon. Di Eropa, Miwon. di Timur Tengah, Miwon. di Amerika,
Miwon. Bumbu masak Miwon. Bagaimanapun juga, Honda lebih unggul. Nah, ini kamera Kodak Instamatic 76X baru. Kini ditambah gratis 1 roll film berwarna Kodak Color, 1 lampu kilat Magic Cube. Mudah sekali menggunakannya. Masukkan film berwarna Kodak Color, bidik, dan yuk foto sama-sama. Dapatkan di toko-toko yang memasang tanda ini. Minal Aidin wal Faizin. Dalam rangka memperingati HUT Proklamasi RI ke-67, digelar upacara yang berlangsung di lapangan Sabta Marga Kodim 1705 Paniai di Nabire. Peringatan dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati beserta segenap jajaran Muspida Kabupaten Nabire. Diatur oleh petugas. Si pegawai negeri sipil 1 kompi, diikuti oleh Polres dan pegawai negeri sipil. Upacara tersebut diikuti oleh peserta dari perwakilan TNI, Polri, pegawai negeri sipil, mahasiswa, dan para pelajar yang ada di kota Nabire. Peringatan berlangsung dengan hikmat dengan Inspektur Upacara Bupati Nabire Isaias Dow. Tema dari peringatan HUT RI ke-67 itu sendiri adalah dengan semangat proklamasi 17 Agustus 45, kita bekerja keras untuk kemajuan bersama. Kita tingkatkan pemerataan hasil pembangunan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebanyak 30 siswa-siswi dari 5 sekolah menengah atas di kota Nabire ditunjuk sebagai pasukan pengibar bendera. Indonesia kebaparannya untuk yang ku cinta, hiduplah raya. Dengan ini menyatakan Detik-detik proklamasi diperingati dengan membunyikan sirine selama 1 menit. Dilanjutkan dengan pemberian remisi kepada para narapidana di Lapas Nabire. Remisi ini diberikan kepada 7 orang narapidana, 2 diantaranya remisi bebas. Selain itu juga, Bupati Nabire menyerahkan piala kepada para pemenang lomba yang berlangsung beberapa waktu lalu. Peringatan HUT RI kali ini ditutup dengan penampilan atraksi tari bendera dari Batalion Infanteri 753 Arvita, tarian rakyat dari masyarakat Nabire, dan juga penampilan drum band Polres Nabire. Dari Nabire, Wendy Eko melaporkan. Ini untuk masyarakat atau penjaga. Walaupun terletak di daerah terisolir di dalam hutan, peringatan HUT Proklamasi RI ke-67 digelar upacara yang berlangsung di halaman kantor distrik Sukikai Selatan, Kabupaten Dogiai. Upacara HUT RI tersebut diikuti oleh peserta dari perwakilan BPMK Kabupaten Dogiai, pegawai negeri sipil, anak sekolah SD Negeri Unito, dan para masyarakat yang ada di distrik Unito.
Peringatan berlangsung dengan hikmat dengan Inspektur Upacara Tobias Bunapa. Tema dari peringatan HUT RI ke-67 itu sendiri adalah dengan semangat proklamasi 17 Agustus 1945, kita bekerja keras untuk kemajuan bersama, untuk membangun daerah yang tertinggal dengan tidak membedakan suku dan etnis. Bertindak sebagai petugas pengibar bendera dilaksanakan oleh staf-staf distrik Sukikai Selatan. Dalam peringatan HUT RI ini, lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh anak sekolah SD Negeri Unito kelas 1 sampai kelas 3 SD. Tobias Bunapa, Kepala Distrik Sukikai Selatan, sebagai Inspektur Upacara, berpesan agar warga masyarakat dapat bersatu membangun daerahnya agar dapat sejajar sama dengan daerah lain di Indonesia. Walaupun di hutan, tapi kami benar-benar memahami kami adalah dalam negara NKRI. Marilah Bapak Ibu, dari hutan berantara ini kita bersama-sama menjadi satu. Jangan membedakan suku atau etnis. Berarti kita juga daerah ini sama dengan daerah yang lain, kabupaten yang lain. Jangan berpikir bahwa hutan berantara ini tidak akan maju. Tapi kalau kita bersatu, kita membangun sesuai kemampuan, keahlian kita bisa mendapat suatu harapan untuk kehidupan ekonomi yang baik. Peringatan HUT RI kali ini ditutup dengan penurunan bendera pada sore harinya dengan dihadiri masyarakat distrik Sukikai Selatan. Dari Sukikai Selatan, Kabupaten Dogiai, Modestus Magai melaporkan. Jenazah anggota polisi Polres Paniai, Bribda Yohan Kisiwaito, korban penembakan di Paniai 21 Agustus kemarin, tiba di rumah duka di Jalan Palu, Karangmulia, Nabire. Jenazah almarhum Yohan diterbangkan dari Bandara Narotali menggunakan pesawat jenis Twinoper milik perusahaan Aviastar Mandiri. Tiba di Nabire pukul 07.15 waktu setempat. Jenazah almarhum Bribda Yohan tiba di Nabire tanpa formalin karena RSUD Paniai tidak memiliki stok obat pengawet jenazah. Direncanakan jenazah akan dikirim langsung ke Sentani, Jayapura, namun terlebih dahulu disemayamkan di rumah almarhum Jalan Palu, Karangmulia, Nabire. Almarhum Bribda Yohan terkena tembakan pada bagian kepala dan dada saat sedang mencuci mobil. Penembakan terjadi tepat di pusat keramaian kota Paniai, sementara di sekitar TKP terdapat pos-pos penjagaan Brimob, Tim Sus Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Jenazah almarhum Brigadir Yohan tadi pagi sudah kita terima dari Bandara Enaro Paniai dan sudah tiba di Nabire pada pukul 7.15.00. Setelah itu jenazah untuk sementara waktu disemayamkan di rumah duka, yaitu rumah istri almarhum di Jalan Palu, Kabupaten Nabire. Besok pagi jenazah almarhum Brigadir Yohan ini akan kita bawa menuju ke Sentani, Jayapura. Beberapa faktor penyebab meningkatnya jumlah angka kecelakaan kendaraan roda 2 maupun roda 4 di kota Nabire adalah kurangnya kesadaran menggunakan helm sebagai salah satu alat pengaman kepala saat berkendara, dan juga tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Jumlah kendaraan yang semakin meningkat di kota Nabire tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat akan ancaman keselamatan jiwanya. Salah satunya adalah tidak menggunakan pelindung kepala pada saat berkendara di jalan raya. Data dari Satlantas Polres Nabire diperoleh angka kecelakaan di kota Nabire meningkat tajam akhir-akhir ini.
Menurut salah satu anggota Satlantas Polres Nabire, Brigadir Satrio, beberapa faktor penyebab terjadinya laka lantas ini diantaranya adalah akibat dari pengaruh minuman keras, human error, dan lain-lain. Selain itu juga, Satlantas Polres Nabire juga sudah melakukan penyuluhan kepada seluruh pengguna jalan. Diharapkan seluruh warga Kota Nabire dapat tertib berlalu lintas dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada agar selamat sampai tujuan. Itu selalu kita harus memperhatikan tata tertib untuk menghindari terjadinya angka kecelakaan. Faktor pertama, pengaruh minuman keras. Kedua, tidak mematuhi aturan berlalu lintas. Ketiga, tidak ada kesadaran berlalu lintas. Ketika kami menemukan yang bersangkutan tidak menggunakan helm atau tidak tertib dalam berlalu lintas, tetap kami dari pihak kepolisian khususnya di lalu lintas tetap akan melakukan tindakan berupa tilang. Jenazah Bribda Yohan Kisiwaito diberangkatkan dari Bandara Nabire menuju Bandara Sontani di Jayapura. Jenazah rencananya akan dimakamkan di kampung halamannya di distrik Depapre, Jayapura. Kamis 23 Agustus 2012 pukul 12:05, jenazah almarhum Bribda Yohan Kisiwaito, korban penembakan orang tak dikenal di areal Bandara Enarotali, Paniai, 21 Agustus kemarin diberangkatkan dari Bandara Nabire. Keberangkatan jenazah dengan menggunakan pesawat Wings Air ini dilepas dengan penghormatan oleh kepolisian Polres Nabire dan Polres Paniai. Istri korban histeris dan sempat pingsan saat jenazah sang suami tercinta almarhum Bribda Yohan akan dinaikkan ke pesawat. Almarhum Bribda Yohan merupakan korban keempat penyerangan dan penembakan yang dilakukan kelompok tak dikenal secara berturut-turut di wilayah Kabupaten Paniai dan DIY sejak 16 Agustus kemarin. Dari Nabire, Wedi Eko melaporkan. Pelaksanaan karnaval dalam rangka memperingati HUT Proklamasi ke-67 di Kota Nabire berlangsung meriah. Antusias ribuan peserta dan warga yang menyaksikan memenuhi jalan-jalan di sepanjang Kota Nabire. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari instansi pemerintahan, PNS, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Kota Nabire. Karnaval kendaraan ini merupakan lanjutan hari kedua setelah karnaval pejalan kaki pada hari pertama. Kegiatan yang mengambil start dari Taman Gizi Kota Nabire dibuka secara langsung dengan pengibaran bendera start oleh Bupati Nabire Isaias Dow. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang sering diadakan di Kota Nabire setiap hari kemerdekaan. Tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah untuk menunjukkan partisipasi masyarakat Kota Nabire dalam mengisi kemerdekaan. Karnaval ini mendapat sambutan yang meriah dari masyarakat Kota Nabire. Hal ini ditunjukkan dengan membludaknya penonton di pinggir-pinggir jalan untuk menyaksikan rombongan karnaval yang lewat. Menempuh rute yang jauh tidak menyurutkan antusias peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan semangat. Menurut Ketua Panitia HAM Nawipa, seharusnya kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 19 Agustus. Karena bertepatan dengan puasa dan Hari Raya Idul Fitri, maka kegiatan ini baru bisa terlaksana pada tanggal 24 sampai 25 Agustus. Dalam kegiatan ini berbagai hal ditampilkan di karnaval ini, mulai dari hasil-hasil yang sudah dicapai, seni dan budaya, sampai dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang didapat di sekolah-sekolah. Dari Nabire, Wendi Eko melaporkan. Dalam hal ini koordinator karnaval, harapkan kepada seluruh masyarakat Papua
dalam hal ini masyarakat Nabire ikut memeriahkan dalam berbagai aspek pembangunan. Nah, mari semua lapisan masyarakat, baik pemerintah, petani, Polri, anak-anak sekolah, masyarakat umum, seluruh masyarakat, mari sama-sama memeriahkan Hari HUT kemerdekaan. Usai sudah jumpa kita dalam berita Nabire terkini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Septian mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.